Oke, kita bicara mengenai leadership dan komunikasi. Sebelum bicara mengenai leadership, saya mau bicara mengenai komunikasi dulu. Karena mungkin kalau leadership sudah dibahas oleh Pak Suryanto, atau mungkin juga dibahas oleh Pak Antun Mardiatno. Komunikasi itu apa gitu ya? Sebenarnya kalau kita ngomong komunikasi, komunikasi itu menjadi bagian dari kehidupan kita. 70% dari aktivitas perilaku kita ketika terbangun, tidak tidur, itu komunikasi. Semua tindakan kita itu sebenarnya adalah komunikasi. Walaupun tidak berniat berkomunikasi pun, sebenarnya ketika ada pesan yang bisa ditangkap oleh orang lain, maka itu terjadi proses komunikasi. Tinggal pengertiannya apa komunikasi, gitu kan? Misalnya bapak-bapak atau kita semua diem di rumah, ketemu sama orang diem, tidak berarti tidak komunikasi diem itu. Diem itu ada pesan-pesan tertentu yang ditangkap oleh orang lain, bahwa orang ini tidak suka berbicara, orang ini tidak suka bertegur sapa, misalnya begitu. Ada makna yang ditangkap oleh orang lain. Karena memang salah satu pengertian komunikasi itu disebut sebagai manufacturing of meaning, proses memproduksi makna. Diam itu ada maknanya enggak? Ada maknanya. Yang selalu ada makna menurut orang yang mengamati ketika kita diam. Jadi seorang pemimpin yang diam, seorang pemimpin yang banyak bicara punya makna sendiri-sendiri. Dan itu komunikasi. Jadi komunikasi tidak selalu sifatnya adalah menggunakan wording, menggunakan kata-kata words, menggunakan bahasa verbal, banyak tingkah, itu komunikasi. Di sini awalnya kita harus paham dulu mengenai pengertian komunikasi. Memang ada yang mengartikan komunikasi itu suatu proses pesan. Jadi harus orang sengaja menyampaikan pesan. Sengaja itu ada yang begitu, ada yang pengertiannya seperti itu. Banyak ini, nanti Bapak juga bisa cari di literatur, di internet atau dimanapun tentang pengertian komunikasi. Kalau pengertian yang lama, komunikasi itu prosesnya linear. Itu ilmuwan the father of communication atau salah satu founding father of communication science, bapak dari ilmu komunikasi, penemu ilmu komunikasi, salah satunya itu adalah Wilbur Schramm. Wilbur Schramm itu menganggap Wilbur Schramm itu bapak ilmu komunikasi, tapi kemudian dia menulis bahwa di dalam tulisan dia sendiri bahwa orang yang dianggap sebagai berperan menelurkan ilmu komunikasi, salah satunya namanya Harold Laswell. Laswell itu terkenal sekali kalau orang-orang komunikasi. Dia punya formula, namanya formula komunikasi. Disebut komunikasi itu kalau menurut Laswell adalah who is what, to whom, in which channel, with what effect. Siapa, bicara apa, kepada siapa, in which channel, dengan saluran apa, dengan efek apa. Ini yang pertama kali rumusan komunikasi di era sebelum Perang Dunia Pertama. Namanya Harold Laswell. Laswell sendiri sebenarnya adalah seorang sarjana murid Charles Merriam. Charles Merriam itu bapak ilmu modern. Jadi gurunya atau pendiri ilmu komunikasi ternyata anaknya atau muridnya ilmuwan politik. Berarti apa? Komunikasi itu belajar dari ilmu-ilmu yang lain. Termasuk salah satunya adalah politik. Ada ilmu sosial, sosiologi dan sebagainya. Tapi salah satunya politik. Nah, Laswell. Dan formulanya saya sebut who says what, to whom in the channel. Tapi yang kemudian ilmuwan di Amerika dari Stanford University yang mengumpulkan tulisan-tulisan komunikasi, menstrukturkan tulisan-tulisan komunikasi menjadi sebuah ilmu modern, itu dikenal adalah namanya Wilbur Schramm. Ini saya tulis Schramm saja. Nanti bisa searching. Wilbur Schramm. Wilbur Schramm ini ahli linguistik yang dia mengumpulkan banyak sekali tulisan-tulisan konsep-konsep mengenai komunikasi.
tulisannya ada yang dari Harold Laswell, ada yang dari Claude Desainen. Kalau Anda sebagai orang alumni ITS, misalnya orang alumni elektro, itu pasti kenal namanya Profesor Claude Desainen, Profesor Seinen. Karena Seinen itu ilmuwan elektro dari Amerika. Ada teori-teori Seinen kalau kita belajar elektronika atau elektro di jurusan MIPA, jurusan IPA di teknik di ITS atau di ITB tentang elektronika, itu ada Profesor Seinen. Nah, Profesor Seinen ini sama Bill Boortram dijadikan juga sebagai para pendiri ilmu komunikasi. Nanti akan kita bahas juga sedikit Profesor Seinen. Nah, sekarang masuk ke SRAM. SRAM menganggap komunikasi itu proses interaksional. Kalau Harold Laswell menganggap komunikasi itu who says what to whom in which channel with what effect, atau sebuah proses yang linier, who, komunikator, who itu, siapa itu komunikatornya, says what itu pesan, apa kata-katanya, pesannya apa, jadi kan kalau ada komunikator, ada pesan, to whom itu halayaknya atau audiensnya, whom-nya, siapa, in which channel, lewat saluran apa, and with what effect, dan apa efeknya. Itu seperti proses linear. Itu Harold Laswell. Tapi Bill Boortram mengatakan communication is an interactional process. Komunikasi itu proses interaksi. Ada partisipan 1, partisipan 2, saling berinteraksi, saling tukar-menukar informasi. Informasinya dipertukarkan, bukan proses linear, tapi pertukaran. Makanya disebut sebagai interactional process. Jadi komunikasi itu macam-macam. Interaksional proses, ada yang melihat sebagai linear, ada yang melihat sebagai suatu proses interaksi. Nah, kalau yang ilmuwan yang agak kritikal namanya John Fiske atau John Fiske bacanya, dia mengatakan proses manufacturing of meaning, proses pembentukan, memproduksi pesan, memproduksi makna, sorry. Komunikasi memproduksi makna. Anda diam di saya, itu Anda punya makna. Saya bicara terus, Anda memberi makna pada saya. Oh, dosen ini talkative, cerewet, misalnya begitu. Banyak ngomong. Itu makna. Tapi saya melihat ada mahasiswa kok diam saja, saya bisa memberi makna juga. Oh, mahasiswa ini pasif. Oh, mahasiswa ini malas tanya. Oh, mahasiswa ini tidak dong, makanya diam, misalnya begitu. Nah, makna ini proses komunikasi, manufacturing of meaning. Nah, tinggal kita mau pakai yang mana ini? Perspektif-perspektif yang ada ini. Ada pengertian-pengertian yang macam-macam ini. Itu yang saya sebutkan nih. What is communication? Jadi pengertian komunikasi saja macam-macam. Anda nanti bisa memperdalam pengertian komunikasi itu, tapi nanti akan Anda lihat bahwa ada yang melihatnya komunikasi sebagai sebuah proses yang linear, ada yang proses yang interaksional atau mungkin convergence begitu, saling interaksi, sama-sama partisipan, bukan satunya itu aktif, yang satunya diem, tapi sama-sama aktif, gitu. Tapi lalu ada yang namanya, yang lebih mendalam lagi, namanya manufacturing of meaning. Macam-macam itu nanti. Makanya kalau manufacturing of meaning, kadang-kadang diartikan bahwa komunikasi itu kompleks. Dua-duanya ini ada, nanti Anda juga bisa searching ya, cari namanya Dean Barlow. Bagaimana komunikasi menurut Dean Barlow. Ini oke. Dean Barlow itu ilmuwan yang melihat bahwa komunikasi itu sesuatu yang kompleks. Kenapa kompleks? Karena satu, komunikasi itu konteksnya banyak. Ada yang konteks personal. Jadi kalau saya bicara dengan istri saya, itu berdua, itu personal. Komunikasi interpersonal. Ada yang konteksnya kelompok, komunikasi kelompok, group communication. Kayak kita ini sekarang komunikasi kelompok. Kita bicara sama-sama, semua menghadap laptop atau HP, bisa mendengarkan semua, bisa menyampaikan pesan. Ini kelompok. Konteks personal maupun konteks kelompok, itu karakteristiknya berbeda. Berbeda lagi ketika komunikasinya itu massa, lewat TV, lewat radio, 1 orang, 2 orang, atau 1 kelompok kecil menghadapi banyak orang.
yang informasinya atau pesannya itu nyebar ke massa, banyak orang, nggak tahu siapa saja yang dengerin. Kalau kita bicara di radio Suara Surabaya atau radio El Sinta atau di televisi, kan nggak tahu siapa yang nonton. Itu komunikasi massa. Karakternya berbeda lagi. Nah, sekarang ada era digital, ada yang namanya komunikasi melalui media sosial, medsos. Orang banyak komunikasi dengan orang banyak dengan banyak. Itu di internet, medsos. Beda lagi konteks dan karakteristiknya. Sehingga disebut bahwa komunikasi itu kompleks. Ya. Terus komunikasi itu dinamis, kata Barlun. Jadi kompleks, dinamis. Ini lupa nggak saya tulis ini. Apa itu dinamis? Dinamis itu misalnya gini. Ini saya komunikator nih. Bicara begini kan komunikator, memproduksi pesan, menyampaikan sesuatu gagasan atau pikiran, Bapak-bapak menangkap. Itu berarti saya pas jadi komunikator, Bapak jadi halayak atau menjadi audiensnya. Menjadi audiensnya. Tapi ketika kemudian ada yang tanya, atau stop Pak, atau interupsi, maka Anda jadi komunikator, gantian. Maka komunikasi itu berputar. Kompleks tadi, itu termasuk dinamis tadi, itu kadang-kadang kok jadi komunikator, kadang-kadang jadi halayak, kadang-kadang berputar lagi jadi media. Oh, apa yang saya sampaikan ada share, ada forward, jadi media Anda. Jadi saluran Anda. Gitu. Bahkan kadang-kadang communicator as the message, komunikator itu pesan. Saya ketika bicara terus saya sebutkan saya adalah guru besar komunikasi UNER, pesan bahwa saya mewakili UNER. Nah, jadi saya juga kayak pesan. Ketika Anda tahu, oh Pak Henry ini guru besar komunikasi UNER yang juga staf ahli Menteri Kominfo, yang sudah bekerja sebagai staf ahli 13 tahun misalnya. Itu menjadi pesan lagi, wow ini orang pemerintah. Jadi saya merupakan pesan bahwa ini suara pemerintah, misalnya begitu. Bisa, orang itu bisa kadang-kadang jadi komunikator, kadang-kadang jadi halayak, kadang-kadang jadi pesan, kadang-kadang jadi media. Berputar dia, dinamis. Kemudian komunikasi itu di sini, kalau nggak salah saya ada di sini. Bentar ya. Biar, oh ini ada. Komunikasi itu juga unrepeatable. Nggak bisa diulang. Karakteristik komunikasi itu nggak bisa diulang. Apa yang dimaksudkan nggak bisa diulang? Nggak bisa diulang itu kalau saya sudah menyampaikan sesuatu, maka maknanya itu berbeda kalau saya ulang. Misalnya saya melucu, ya saya melucu. Contoh begini, melucu. Saya melucu bahwa pesan itu word don't mean people means. Pesan itu tidak punya makna, tapi orang yang memberi makna. Artinya pesan yang sama bisa maknanya macam-macam tergantung orang halayak atau yang menangkap maknanya. Ada orang Batak ketemu sama orang Jawa. Yang orang Jawa pembantu, yang orang Batak itu majikan. Majikan itu kemudian ngomong sama pembantu, "Yem, hari ini masak apa kamu?" Kata pembantunya, "Masak bayam, Tuan." "Oh, masak bayam enak. Kamu masak apa bayamnya?" "Dibobor, Tuan." "Yem, ini di bayam kok ada rambut. Rambut siapa ini?" "Rambut dalem, Tuan." "Gila, rambut dalem segini panjang." Nah, gitu. Dalem itu menurut orang bisa dalam itu di dalam, bisa dalam itu berarti kulo, saya dalam bahasa Jawa kan. Tapi kalau lelucon ini saya ulang lagi, saya ceritakan, Anda nggak ketawa. Kenapa? Karena Anda udah tahu maknanya berbeda walaupun saya ulang. Nah, maknanya berbeda. Gitu loh. Sesuatu yang pesan yang pertama beri makna lucu, ketika saya ulang tidak lucu lagi. Itu yang namanya unrepeatable. Seorang yang jadian pacaran, tapi ini udah tua-tua nggak pacaran lagi. Kalau dia S1 banyak yang pacaran. Seorang yang pacaran, ketika malam pertama mengatakan misalnya, there is something very important tonight to say for you. Ada sesuatu yang penting sekali hari ini ingin saya sampaikan. I love you.
Itu pertama menyebutkan I love you itu si cewek ini langsung nggak percaya, gitu kan, atau gembira kali, karena pertama kali ditembak. Tapi kalau minggu berikutnya juga dia ngomong ada sesuatu yang sangat penting, saya ingin bicara lagi. Apa? I love you. Kan kemarin sudah, kan gitu kan. Maknanya udah berbeda. Minggu ketiga, malam minggunya diulang lagi, I love you lagi. Loh kok diulang-ulang lagi, Mas? Minggu keempat ngomong lagi I love you. Malah lama-lama jengkel no iki wongi bolak-balik kan. Artinya apa? Karakter pesan yang sama itu ketika diulang maknanya berbeda. Itu yang disebut irreversible. Maka nggak bisa kita dengan komunikasi itu harus betul-betul dihitung betul, diperhitungkan, karena makna tidak bisa berulang. Itu yang namanya irreversible. Ada satu lagi nih belum saya ketik di sini, tadi istilahnya unrepeatable ya, unrepeatable sudah benar tadi. Unrepeatable, tidak bisa diulang, itu unrepeatable. Ada lagi irreversible. Agak irreversible ini beda. Irreversible itu tidak bisa ditarik lagi. Komunikasi itu tidak bisa ditarik, nggak bisa dibalik, diambil. Dilihat lagi. Dia ditarik lagi dibalik. Misalnya contohnya begini. 2 hari lalu juru bicara presiden sudah siapa juru bicara presiden sekarang? Siapa? Fazrul Rahman. Fazrul Rahman ya. Dia ngomong bahwa boleh mudik asal nanti di daerah itu isolasi diri 14 hari, misalnya begitu. Terus Menteri Sekretaris Negara Pak Pratik mengatakan jangan mudik, usahakan jangan mudik. Berbeda. Misalnya Fazrul itu menarik omongannya. Apakah lalu makna ketika sudah ditarik itu kesan atau makna bahwa dia pernah bicara inkonsisten itu hilang? Atau katakanlah kalau sesuatu yang sudah disampaikan kemudian kita tarik, itu apakah berarti akan kembali normal seperti tanpa kita melakukan kesalahan? Tidak. Komunikasi tidak bisa ditarik kembali. Walaupun sudah kalau kita meminta maaf kita tarik kembali. Kalau berita, misalnya di dalam pemberitaan, ada berita mengatakan bahwa dosen UNER Henry Subiakto korupsi. Terus saya mengatakan, loh bukan yang korupsi, Henry Nur Cahyo, bukan saya. Orang lain. Salah itu. Terus kemudian berita itu kemudian setelah beberapa minggu dikasih hak jawab. Apakah sama? Ketika ada berita yang ditarik dengan tidak ada berita sama sekali. Beda. The broken has been done. Sesuatu sudah mungkin sudah rusak. Itu makanya komunikasi itu irreversible, tidak bisa ditarik. Makanya hati-hatilah kita berkomunikasi. Ini masih komunikasi dulu. Saya karena kemudian komunikasi juga tadi sudah sirkuler berputar sudah yang saya sebut kompleks tadi berputar kompleks dan komunikasi itu kreatif karena semua orang bisa mengkompos pesan, meng-create pesan sesuai dengan kreativitasnya. Menyampaikan sesuatu pesan yang sama antara satu orang dengan yang lain itu bisa macam-macam. Nah, itu namanya seni. Jadi komunikasi itu ada seninya. Makanya di jurusan komunikasi atau fakultas komunikasi ada desain komunikasi visual, membentuk seni-seni. Karena memang komunikasi itu kreatif. Oke, itu masih ke karakter komunikasi. Sekarang saya mau ini melihat dari sisi tujuan komunikasi. Komunikasi, jadi sebentar kita simpulkan dulu. Nah. Jadi kalau kita udah belajar komunikasi itu kompleks ya, nggak bisa lagi Anda kalau nanti jadi pejabat, ini pejabat-pejabat nih, pejabat Polda, pejabat di dinas atau pejabat di mana saja, jangan suruh orang tolong dong ceramah tentang komunikasi efektif. Yang mana efektif? Efektifnya komunikasi interpersonal beda dengan efektifnya komunikasi kelompok, beda lagi komunikasi massa, beda lagi komunikasi dengan
internet yang banyak terhadap banyak, dengan media sosial, beda lagi. Jadi masing-masing itu beda. Nah, itu. Makanya kompleks komunikasi itu. Tidak sesederhana yang kita bayangkan. Kalau orang awam mungkin mengatakan, tolong dong diajari kami komunikasi efektif. Tapi kalau kita sudah belajar betul tentang komunikasi, komunikasi itu sangat kompleks. Makanya menjadi sebuah studi tersendiri, ilmu tersendiri. Oke, sekarang kita lihat dari kapan komunikasi itu efektif. Kapan komunikasi itu boleh dikatakan efektif itu apa? Berhasil gitu. Kapan sebagai berhasil? Sebenarnya katakan efektif atau berhasil pun juga tidak tunggal bahwa berhasil itu seperti ini loh. Tergantung dari mau level apa. Kita coba pakai teorinya Shannon-Weaver. Claude Shannon dan Warren Weaver. Teorinya Claude Shannon yang udah lama ini, teori tahun 49. Bentar, saya sebelum masuk ke teori itu saya mau jelasin tentang Claude Shannon. Profesor Shannon, ini profesor dari elektro tadi ya, ahli elektro. Dia guru besar elektro di Amerika sana, dan dia bekerja di AT&T. AT&T itu telekomnya Amerika. American Telephone and Telegraph, AT&T. Dulu begitu. Nah, Profesor Shannon ini pernah diminta oleh pemerintah Amerika ketika Perang Dunia Kedua untuk meneliti komunikasinya Jerman ketika pasukan Jerman itu mengakuisisi Eropa, menyerang Eropa. Itu suruh meneliti Profesor Shannon itu. Gimana caranya Jerman itu berkomunikasi dengan tentara-tentaranya. Maka muncullah teori Claude Shannon. Jadi kenapa kok ada orang elektro yang tentang komunikasi, karena dia disuruh neliti. Waktu itu nelitinya malah sama Wilbur Schramm. Wilbur Schramm itu neliti. Dan Wilbur Schramm itu ketika neliti pasukan Jerman, zaman dulu, zaman Perang Dunia Kedua, belum ada internet, belum ada radio, belum ada televisi, masih radio ya gitu. Televisi sudah ada tapi belum berkembang pesat. Baru radio. Belum ada komputer. Tapi Wilbur Schramm bisa meneliti gerakan tentara Jerman hanya dengan cara memantau radio. Jadi hanya memantau radio, dia ngajak mahasiswa-mahasiswanya mantau radio dan radio zaman dulu pakai SW1, jadi pakai frekuensi jarak jauh, sehingga bisa dipantau dari bukan harus dari Jerman atau di Eropa, dia bisa pantau dari negara-negara yang agak jauh. Karena dulu namanya ada SW. Masih ada yang ingat dengan frekuensi SW? Ya, SW, MW. Ada SW, ada FM. Sekarang semua FM. Oke. Jadi apa yang dilakukan? Melakukan konten analisis pada stasiun-stasiun radio yang dimiliki oleh kota-kota di Polandia, kota-kota di Prancis, kota-kota di negara-negara tetangga Jerman. Kalau radio itu masih menyiarkan lagu-lagu Prancis, itu berarti atau penyiarnya masih muncul, itu berarti kota itu belum diduduki oleh Jerman. Tapi kalau tiba-tiba lagunya berubah, tiba-tiba lagu Jerman yang diputar, atau penyiarnya nggak pernah muncul, ada kemungkinan di situ udah perang. Ada kemungkinan udah diduduki. Jadi hanya dengan mendengarkan konten radio, itu Wilbur Schramm bisa tahu kota mana yang sudah jatuh ke tangan Jerman dan tidak. Nah itu ya si Wilbur Schramm, kemudian Shannon itu meneliti. Jadi selama Perang Dunia Kedua itu mereka meneliti. Muncullah teori-teori komunikasi, termasuk teorinya Shannon-Weaver ini. Nah, Shannon-Weaver itu dulu bikin ini kelihatan nggak ya ini apanya gambarnya ini? Ada source of information. Kelihatan dong. Ya, ini itu yang dibuat.
ini buatannya Profesor Shannon. Waktu itu dia tulis dia menjelaskan begitu, kemudian ada asistennya namanya Warren Weaver. Warren Weaver itu asistennya Profesor Shannon yang dia nulis apa keterangannya Profesor Shannon. Bikinkan ini. Dan dia jelaskan kepada Bill Bruce kayak gini loh, maksudnya Profesor Shannon tentang komunikasi itu seperti ini. Ada source information, ada transmitter, ada channel, ada receiver, ada destination, ada noise atau noise source atau gangguan. Nah, tulis tuh di napkin sama Profesor Weaver dijelaskan sama Bruce Rand. Ini orang-orang tua zaman dulu. Saya memang sengaja kalau saya ini kan profesor jelek-jelek. Jadi harus menjelaskan sesuatu itu yang dulu. Sebelum yang paling baru. Nanti saya jelaskan tentang yang paling baru, termasuk nanti kalau bisa kita diskusi tentang COVID-19, tentang komunikasi yang terkait dengan COVID-19. Oke. Nah, dari teorinya Claude Shannon itu muncul 3 level efektifnya sebuah pesan, sebuah komunikasi, Level pertama, disebut efektif secara teknis itu kalau pesan sampai kepada halayak atau kepada sasaran. Pokoknya pesannya nyampe aja. Kalau saya siaran di radio, suara saya nyampe ke orang yang menjadi target audience. Itu namanya secara teknis, level efektif secara teknis tercapai. Kalau saya siaran di radio Suara Surabaya, tapi ternyata anak-anak muda nggak dengerin SS, berarti secara teknis tidak tercapai. Apa SS yang dengerin kan lebih banyak yang ada di mobil. Suara sopir kan, SS itu. Suara sopir atau suara apa? Suara Surabaya ya. Suara Surabaya, banyak yang bilang suara sopir. Banyak sopir-sopir yang sopir mobil pribadi, maksudnya gitu kan. Nah, jadi kalau saya ingin sasarannya anak muda, tapi saya pakai Facebook, anak muda nggak punya Facebook, nggak punya akun Facebook. Anak muda lebih suka pakai Instagram. Berarti apa? Secara teknis nggak nyampe, karena kita salah memilih saluran atau media. Nah, berarti apa? Level pertama, komunikasi tersebut efektif kalau pilih saluran atau medianya benar, sehingga secara teknis pesan kita nyampe. Itu namanya level pertama, level teknis. Sudah nyampe, sudah terdengar, atau sudah bisa dibaca. Tapi ternyata ketika dibaca tidak dipahami. Ketika dilihat nggak dipahami, karena apa? Pesannya ambigu, maknanya tidak jelas. Itu berarti ada level kedua. Teknis nyampe, level kedua teknis berikutnya adalah level semantik. Level yang terkait dengan semantik atau pemahaman terhadap pesan. Apakah kita selalu kalau udah dengar itu pasti paham? Belum tentu. Apa kalau kita udah melihat itu pasti paham? Belum tentu. Apa Bapak-Bapak ini kan jelas saya menjelaskan, dengar nggak? Dengar. Tapi apakah pasti jelas? Paham? Belum tentu. Belum tentu. Kan belum tentu, ya kan? Nah, itu namanya level semantik. Level semantik itu namanya. Mungkin bahasa saya yang saya pakai tidak pas, atau kondisi bisa di saya, bisa juga di khalayak, di audiensnya. Misalnya tadi pasti nyopir kan konsentrasinya susah. Atau di rumah ternyata istrinya ganggu atau anaknya ganggu. Siapa tahu kan, gitu kan. Ini kan level semantik ini bisa banyak sekali gangguan. Level ketiga namanya level behavior atau level efektivitas yang sesungguhnya. Itu sudah nyampe, sudah dipahami, kemudian bisa memunculkan tindakan yang diinginkan. Misalnya, sekarang pemerintah minta semua orang itu melakukan physical distancing atau social distancing. Dulu orang pakai social distancing, saya yang
sejak awal saya mengatakan bukan social distancing, physical distancing. Sepakat, Prof. Saya mengusulkan pakai physical distancing di awal-awal. Karena kalau social distancing sebenarnya kalau dilarang social distancing atau menghindari social distancing, kita komunikasi begini ya social distancing. Tapi secara fisik itu sebenarnya kita jauh, tapi secara sosial kan dekat. Jadi lebih tepat memang physical distancing. Oke. Sekarang ada pesan yang harus diterapkan kepada masyarakat, lakukan physical distancing. Tahu nggak masyarakat? Tahu. Tapi kenapa kok masih pada keluar rumah, disuruh berdiam di rumah atau tinggal di rumah, kok masih keluar? Tadi ada yang keluar naik mobil. Ada yang jualan di jalan, masih ada yang ngobrol di jalan. Kenapa? Karena kalau sudah masuk namanya level behavioral, perilaku, faktornya tambah banyak lagi. Bukan hanya persoalan tahu tidak tahu, paham tidak paham, setuju tidak setuju, tidak hanya itu. Nah, kalau namanya kita kerja sebagai ojek online, walaupun sudah tahu dan setuju, perlu physical distancing, perlu tinggal di rumah, nggak makan dia kalau tinggal di rumah. Dia tetap pergi. Jadi faktornya faktor lain, dia bukan faktor komunikasi lagi. Jadi di level ketiga ini ada banyak faktor. Ada banyak faktor dan termasuk faktor-faktor di luar komunikasi. Bisa faktor ekonomi, bisa faktor nggak seneng sama pemerintah, makanya ngeyel, dan sebagainya, dan sebagainya. Atau nggak takut mati, nggak takut polisi sekarang, gitu kan. Sekarang dibubarkan sama polisi, tapi nggak takut. Ya udah. Nah, itu. Jadi ada 3 level ya, level teknis, level semantik, dan level behavioral. Semakin ke bawah, atau yang behavioral, faktor penentunya semakin banyak. Faktor yang mempengaruhi semakin banyak. Makanya komunikasi itu tidak sederhana. Sangat sulit. Oke, sekarang saya teruskan. Kalau ada pertanyaan, boleh bertanya loh ya. Boleh. Tapi nanti saya belum mengajak untuk diskusi dalam artian lebih luas. Nanti saya karena ada tugas-tugas Bapak-bapak ini kan S3 itu memang ya cari dokter itu susah. Jadi harus ada buku-buku yang perlu dibaca atau referensi yang perlu dibaca. Oke, komunikasi itu terkait dengan identitas. Jadi kalau kita berkomunikasi, pada dasarnya kita menunjukkan identitas kita. Kalau Anda berkomunikasi di media sosial misalnya, sebenarnya selalu ada identitas yang terbawa dalam komunikasi. Tidak hanya di media sosial, di mana saja. Kalau saya dosen, saya ngomong ngajar begini, mau tidak mau saya harus menyesuaikan diri dengan identitas saya. Dosen kok kayak ngono ngomong, begitu kan? Ada identitas yang saya bawa. Dan terkait juga dengan membangun image. Kalau saya komunikasinya bagus, saya menunjukkan kompetensi yang bagus, saya ada citra atau image yang juga saya bangun. Tapi kalau komunikasinya ngawur, bicaranya tidak sama dengan perilakunya, berbeda dengan perilaku antara yang dibicarakan dengan yang dilakukan, atau ngomongnya itu inkonsisten, tidak konsisten, loncat-loncat, maka image akan muncul tentang image-nya baik atau tidak. Itu. Nah, dan komunikasi itu juga memunculkan reputasi. Dan reputasi. Reputasi itu katakanlah nama kebaikan baik atau buruknya seseorang yang berkaitan dengan kompetensi dia, kemudian juga kredibilitas dia. Ini reputasi. Reputasi ini lebih luas daripada image ya, reputasi. Nah, orang bisa reputasinya itu meningkat atau reputasinya itu membaik, tapi juga orang bisa reputasinya itu jatuh hanya gara-gara komunikasi. Jadi semuanya itu komunikasi itu menjadi sangat penting. Termasuk sebenarnya kalau kita ngomong leadership, kepemimpinan, pada dasarnya kepemimpinan itu tidak pernah lepas dari komunikasi. Bahkan faktor terpenting berhasil tidaknya kepemimpinan itu adalah komunikasi. Komunikasi is the weapons of successful. Komunikasi itu
alat atau senjata keberhasilan dalam banyak hal, termasuk kepemimpinan, leadership, termasuk kerja. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, kalau bapak-bapak ini nggak ada ibunya ya, bapak-bapak itu pinter komunikasi, nulis pinter, menyampaikan sesuatu enak, menarik, pasti pimpinan juga akan melihat bahwa Anda punya potensi. Potensi untuk didengarkan, potensi untuk dipromosikan, hanya karena komunikasi. Tapi kalau Anda pinter, Anda menguasai banyak hal, tapi Anda hanya diem. Anda tidak bisa menyampaikan kemampuan atau kapabilitas Anda. Pimpinan belum tentu tahu. Sehingga banyak orang pinter-pinter, dia tidak berhasil di dalam karirnya, di dalam organisasi, atau dalam di mana saja. Karena dia tidak mampu untuk mengekspresikan kepandaiannya atau menunjukkan kemampuannya, kapabilitasnya. Di komunikasi. Jadi komunikasi menjadi sangat penting di situ. Makanya banyak bukti komunikasi itu megang peran penting dalam kehidupan. Ada yang gagal di pekerjaan, ada yang gagal di rumah tangga, itu semua kaitannya dengan komunikasi. Berhasil tidaknya seorang membina hidup, berkarir, berbisnis, bahkan berpolitik, itu komunikasi. Kita tahu bahwa kenapa Presiden Jokowi yang boleh dikatakan hanya sekedar seorang S1 misalnya, dia hanya S1, tapi kok bisa jadi presiden? Sementara banyak profesor jadi menteri aja enggak, staf ahli menteri aja enggak, gitu kan? Ini kan berarti kan hebat, ada S1. Pasti ada salah satunya ada kemampuan komunikasi, minimal apa, membangun reputasi, membangun image. Sama dengan Obama, sama dengan Donald Trump, nanti akan kita bahas. Nah, jadi lagi hampir semua aspek kehidupan, baik bisnis, politik, maupun hal-hal lain yang terkait dengan organisasi, itu sangat tergantung dari kemampuan komunikasi. Orang-orang besar tidak akan jadi tokoh besar atau tokoh terkenal tanpa mampu berkomunikasi. Dengan mungkin komunikasi tidak harus ngomong begini ya, tidak harus retorika, tidak harus pidato, bukan. Pak Jokowi nggak mampu berpidato dengan baik, terus biasa. Dia ngomongnya biasa, tapi dia ternyata image yang dibangun dipercaya oleh separuh penduduk Indonesia lebih yang memilih waktu 2019 kemarin. Artinya dia menang dalam Pilpres karena banyak orang percaya. Itu reputasi, kan? Sama dengan Donald Trump, sama dengan yang lain-lain. Itu kemampuan komunikasi, minimal dengan timnya dan sebagainya. Nah, oke, ini saya juga akan menyampaikan bahwa effective leadership is all about communicating effectively. Jadi kepemimpinan yang efektif ini ya terkait dengan komunikasi yang efektif. Karena tadi saya katakan bahwa komunikasi itu adalah sesuatu yang alat yang atau sarana yang sangat penting dalam banyak hal, termasuk dalam kepemimpinan. Nanti tolong bapak-bapak coba Anda searching tentang leadership dan komunikasi, atau cari buku-buku yang terkait atau katakanlah jurnal yang terkait mengenai leadership dan komunikasi. Ini salah satunya ini. Ini bahwa effective and accurate communications act as an important factor to grow as an efficient and successful leader or manager. Jadi ini saya tadi ambil dari beberapa dari sebuah jurnal internasional. Memang effective leadership itu tidak lain adalah mengenai efektif komunikasi. Kalau kita mampu berkomunikasi dengan baik, maka kita leadership-nya juga akan baik. Kalau kita komunikasinya buruk, leadership-nya juga akan buruk. Sehingga sangat penting di sini komunikasi. Makanya kenapa PSDM itu ada mata kuliah komunikasi dan leadership, karena memang kalau kita belajar leadership, mau tidak mau ada faktor yang sangat penting namanya komunikasi. Ini yang tadi saya ambil ya. It is important that managers and their teams must learn the how to communicate perfectly. Sangat penting bagaimana manajer dan timnya itu
harus belajar tentang bagaimana komunikasi secara perfect. Ya, itu tolong nanti bapak-bapak coba searching, cari tulisan atau cari jurnal. Ini salah satunya. Tadi yang saya ini salah satu jurnal yang Anda bisa lihat, jurnal yang ditulis oleh Ansel Lutra, Dr. Richa Dahia dari Department of Management Science, SRM University Haryana, India. Dia nulis tentang effective leadership is all about communicating effectively, connecting leadership and communication. Bagaimana hubungan antara kepemimpinan dan komunikasi. Ini bisa di capture ya. Ini bisa langsung di ini enggak di apa yang saya sampaikan. Sudah, yang ini sudah saya share ke grup, Prof. Bisa di-download ya berarti ya? Ya, berarti bisa PowerPoint saya bisa dimiliki oleh teman-teman kan ini? Oh, tidak, Prof. Tidak. Cuman yang artikel yang ditampilkan ini saya sudah share ke grup. Bagus lah. Jadi tapi PPT-nya Prof kami nggak bisa download. Oh, gitu ya? Ya, nanti di-share aja Prof di WhatsApp. Oke. Nanti itu kita gampang lah. Oke. Siap. Kita lanjutkan terus sekarang. Ini foto-foto ini menutupi nih. Bentar ya. Set by set. Didesain set by set. Ya. Oke. Nah, kita tahu bahwa sekarang ini dunia berubah. Dunia mengalami perubahan yang sangat pesat. Salah satu perubahan itu karena apa? Karena teknologi yang berubah. Kita mengenal ada yang namanya revolusi industri 4.0 atau society 5.0 dan sebagainya ya. Itu semua sebenarnya adalah terkait dengan perkembangan teknologi. Jadi teknologi mengubah segalanya. Dan banyak teori-teori tentang bagaimana teknologi itu mempengaruhi kehidupan, termasuk komunikasi. Jadi salah satu yang berubah sangat total, sangat signifikan itu adalah komunikasi gara-gara teknologi. Nah, kalau kita sebagai pembelajar, mahasiswa S2 atau S3 terutama, maka perlu tahu bahwa ada aliran ilmu yang disebut sebagai Toronto School. Bapak kan sering itu ada dosen bicara mengenai Frankfurt School, ya kan? Kalau Frankfurt School apa? Biasanya apa? Critical theory kan? Yang critical, yang aliran kiri, aliran perkembangan dari pemikiran Marx itu adalah Frankfurt School. Postmodernis dan sebagainya, penelitian-penelitian kualitatif yang critical discourse analysis dan sebagainya itu. Yang mungkin yang ngajar kalau nggak salah siapa ya, Pak Bagong atau siapa? Atau Pak Mustain juga sering. Yeah. Pak Mustain. Nah, itu ada namanya Frankfurt School. Ada lagi namanya Chicago School. Chicago School itu aliran Amerika, aliran ilmu-ilmu terapan, aliran ilmu administratif. Kalau metodologinya kita kenal kuantitatif. Jadi kuantitatif itu kan kayak research, polling research atau research kuantitatif itu kan dipakai untuk kepentingan-kepentingan praktis. Bagaimana kita melakukan komunikasi pemasaran, bagaimana kita untuk mempengaruhi orang itu. Integrated marketing communication itu seperti apa? Itu integrated marketing communication dan lain-lain itu disebut sebagai Chicago School karena aliran ini kuantitatif atau aliran yang terkait dengan administratif. Biasanya ilmunya itu ilmu-ilmu praktek untuk dipraktekkan. Nah, itu namanya itu. Nah, yang saya perkenalkan kepada bapak-bapak adalah Toronto School. Toronto School itu aliran atau ya school ya, aliran atau
yang ilmu pengetahuan sosial yang berkembang di Kanada, karena Toronto, Kanada. Tapi dia lebih mendalami persoalan yang namanya bagaimana pengaruh teknologi terhadap kehidupan, terhadap ekonomi, terhadap sejarah, terhadap politik, dan juga termasuk terhadap komunikasi. Dan boleh dikatakan teknologi itulah yang mengubah kehidupan. Ya. Dunia ini berubah segalanya gara-gara teknologi. Itu sejak dulu, tidak selalu teknologi yang digital. Teknologi yang sederhana dulu pun yang merubah dunia itu ya teknologi. Tahun 1444, ketika ditemukan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg, itu dunia di Eropa sana berubah, mengalami perubahan yang sangat signifikan, hanya gara-gara mesin cetak ditemukan. Coba bayangkan ketika belum ada mesin cetak, seorang filosof kayak Aristoteles, Plato, kalau nulis buku, bukunya cuma satu. Dalam artian eksemplarnya itu satu, bukan kalau nulisnya mungkin ada beberapa buku, tapi eksemplarnya yang dia tulis cuma satu, karena nggak ada mesin cetak. Kalau cuma satu, berarti apa? Murid yang bisa baca cuma sedikit. Harus ngeblak, harus baca buku yang asli, kan gitu kan? Sehingga jumlah orang pinter juga sedikit. Itu sebelum ada mesin cetak. Agama yang berkembang pada masa sebelum Gutenberg itu hanya Katolik waktu itu. Kenapa Katolik? Kenapa bukan Kristen Protestan misalnya? Atau yang lain? Karena Katolik lah waktu itu memang yang agak di Eropa ya, ini kita ngomong Eropa. Di Eropa itu Katolik lah yang cocok dengan teknologi. Itu apa? Kitab suci orang Katolik yaitu Injil jumlahnya sangat terbatas. Kenapa terbatas? Karena ditulis tangan. Kalau ditulis tangan, otomatis kalau mau digandakan harus ditulis tangan lagi. Terbatas. Kalau karena jumlahnya terbatas, yang boleh baca hanya para petinggi-petinggi agama. Pastor. Paus, pastor, dan sebagainya. Tidak boleh sembarang orang baca Alkitab. Maka Katolik yang cocok, gitu loh. Ini COVID. Enggak, insya Allah. Mudah-mudahan tidak, Prof. Oh enggak, saya udah tes saya. Oh. Saya udah tes, alhamdulillah negatif. Cuma ya nggak tahu setelah tes mungkin ya juga bisa kena. Kayak ini karena kebanyakan ngomong. Oke, saya teruskan tentang agama tadi. Terus kemudian begini, Katolik itu memang hanya memperbolehkan yang membaca kitab sucinya itu hanya petinggi-petinggi agama, dari paus sampai hanya pastor. Orang biasa tidak boleh baca. Awam tidak boleh. Awam tidak boleh. Bahkan kalau mau minta ampun kepada Tuhan pun harus lewat mereka, kan begitu kan? Itu kenapa? Bukan persoalannya, tapi karena memang ini Alkitabnya itu terbatas. Kalau dibaca banyak orang ya rusak. Jumlahnya cuma 1, 2 begitu. Tapi kemudian ketika Johannes Gutenberg itu menghasilkan mesin cetak, dan yang dicetak pertama adalah Injil, 200 Injil pertama yang bisa dicetak itu, kemudian setelah itu dicetak lagi ribuan Injil, muncullah orang-orang yang bisa baca akhirnya. Muncul sama-sama dari Jerman, yang satu si Gutenberg dari Mainz, Martin Luther juga dari Inggris, dari Jerman. Baca dia. Setelah baca dia, wah kalau gitu selama ini salah, ini beda dengan cara, nah gitu. Muncul protes, muncul pemikiran yang berbeda. Maka muncullah agama Protestan. Jadi agama Protestan itu munculnya karena ada penulisan Injil yang dicetak. Gara-gara mesin cetak muncul agama Protestan. Itu dulu gitu ya. Jadi makanya sebenarnya yang agamanya Kristen selain terima kasih sama Martin Luther, perlu terima kasih sama Johannes Gutenberg. Sama Johannes Gutenberg, gitu kan? Karena memang Johannes Gutenberg ini pengaruhnya besar, termasuk memunculkan Renaissance, abad pencerahan, karena banyak buku-buku dari peninggalan Yunani kuno, Romawi kuno dicetak lagi.
muncullah renaissance. Ketika muncul renaissance, teknologi ilmu pengetahuan berkembang pesat, muncul kemudian revolusi industri, muncul kemudian koran. Wah, ilmu berkembang pesat. Sekarang kalau kita menulis buku bisa ribuan eksemplar, bahkan ratusan ribu eksemplar. Sekarang nggak usah harus pakai dicetak lagi, sekarang udah digital, berubah lagi. Jadi teknologi ini mengubah sejarah. Teknologi ini menciptakan sejarah-sejarah baru. Sehingga ahli-ahli Toronto School mengatakan kalau Anda mau mempelajari sejarah, pelajarilah teknologi. Kalau Anda ingin tahu tentang sejarah ekonomi dunia, pelajari teknologi. Itu yang namanya apa? Yang namanya imperium. Kok ada imperium Cina? Kok ada imperium Romawi? Itu karena ada teknologi tulisan. Ada teknologi yang menuliskan. Karena kalau yang namanya tanpa tulisan, jadi sebelum ada orang bisa menulis, teknologi menulis, itu kan komunikasi itu lisan kayak kita ini, ngobrol gini lisan. Kalau lisan itu kan gone with the wind, hilang. Gitu. Kalau ada hukum tidak ditulis, itu ya hukumnya akan rapuh, boleh dikatakan mudah dilupakan orang. Tapi kalau ditulis kan diingat-ingat orang. Makanya tulisan itu menciptakan birokrasi, menciptakan hukum. Walaupun di Inggris ada common law, ya, ada hukum yang tidak tertulis. Tapi sebagian umum yang namanya hukum, birokrasi itu tertulis. Makanya teknologi tulisan menciptakan birokrasi. Gitu. Tapi ini hanya membenarkan teorinya Toronto School itu, membenarkan bahwa teknologi itu menciptakan perubahan. Nah, ketika kemudian ada televisi, berubah lagi. Ketika ada radio, berubah kehidupan sosial. Nah, terakhir sekarang yang ketika muncul teknologi digital, ini perubahan luar biasa. Saya loncat, saya nggak bahas lagi radio, televisi. Saya loncat aja langsung ke teknologi digital. Sebagai contoh ini, Bapak-bapak masih nonton TV? Masih. Karena Anda usianya, kalau dalam riset ini, ya, riset ini orang-orang yang masih nonton TV itu usianya 40 sampai 64, 65 tahun itu penonton TV yang masih nonton. Tapi kalau muda yang 12, 17, 18, 25, 30, semakin muda, semakin jarang Prof, saya sekarang. masuk usia yang 50, 60 itu, tapi tidak nonton Nah, TV. itu sudah berarti Anda sudah melebihi dari ini. Jadi Anda sudah usia segitu udah nggak nonton gitu kan. Ini riset di beberapa kota besar di Amerika, memang yang nonton TV itu hanya orang-orang tua. Biasanya kalau udah capek sambil tiduran ya udah nonton TV gitu kan. Tapi kalau anak-anak muda udah nggak nonton TV lagi. Nah, sehingga apa yang terjadi adalah teknologi digital ini akhirnya merambah dunia dengan budaya digitalnya. Kita orang tua pun sekarang udah ikut-ikut sok jadi digital walaupun kolonial kan. Ada orang-orang yang usianya itu memang usia-usia generasi milenial, generasi Y sampai Z gitu ya. Tapi kita yang usianya udah pun kadang ikuti mereka menjadi istilahnya itu kalau ada yang digital native, kalau mereka yang masih muda itu digital native, dia memang asli lahir ceprot itu ketemu dengan teknologi digital, kecil-kecil udah nonton, udah mainannya Pokemon begitu, atau sudah ada teknologi digital. Kalau ya saya dulu S1 ya masih mesin ketik brother itu belum ada teknologi digital. Gitu. S2 baru saya ada XT waktu itu komputer. Artinya kita ini bukan saya ya itu bukan generasi digital. Cuma saya menjadi digital imigran, berimigrasi mengikuti perkembangan anak-anak muda sehingga bisa kreatif. Kan gitu. Nah, tapi apa yang terjadi dengan ini? Dengan perubahan pola komunikasi karena teknologi ini? Banyak media-media mengalami sunset bisnis. Tadi malam saya press conference sama semua pimret-pimret di seluruh Indonesia. Apa keluhan mereka di COVID ini? Kalau tanpa COVID saja sebenarnya
banyak media-media yang sudah mengalami kolaps karena bisnisnya sudah semakin sempit. Artinya, bapak-bapak apakah masih langganan koran? Saya nggak yakin. Dulu orang pasti kalau di Jawa Timur langganan Jawa Pos, kan semakin sedikit pelanggannya. Pendengar radio juga semakin sedikit, pendengar televisi juga, penonton televisi juga sedikit. Terutama media-media cetak itu betul-betul semakin mengalami kolaps. Nah, ini sudah kayak gitu, karena teknologinya juga berubah, ini lagi kena COVID ini. Sekarang kalau namanya koran kan harus diantar, harus dicetak, harus ada perilaku fisik, harus ada aktivitas fisik. Sementara kita sudah membatasi aktivitas fisik, semakin hancur itu media-media cetak. Kasihan, saya tadi malam saya telekonferensi dengan teman-teman Pimret itu, terutama Pimret dari media-media cetak di berbagai daerah, sudah mengalami penurunan yang luar biasa. Televisi aja begitu, televisi lokal, apalagi televisi lokal sudah nggak mampu mau bayar listriknya. Mereka meminta kepada pemerintah supaya listrik jangan hanya untuk yang 450 watt dan 900. Kami TV sudah nggak bisa hidup lah. Saya bilang lah, itu dulu bikin TV itu apa yang nyuruh pemerintah, gitu. Sekarang pada minta ke pemerintah, nggak guyonannya begitu. Nah, tapi ini intinya adalah begini, bahwa TV, radio, surat kabar mengalami sunset bisnis. Yang berkembang adalah yang terkait di situ. Apalagi gara-gara COVID ini, ya kan? Nah, nonton TV pun kan sekarang ini kan tidak seperti dulu. Dulu itu kan pasif nonton gitu sambil kalau istilahnya orang Sunda ngahuleng gitu, atau memikir gitu ya. Pikir nih kan. Tapi kalau sekarang nonton itu kadang-kadang belum mikir, udah ngerekam sambil marah, kirim ke linknya kepada teman, atau mengomentari orang ini kok ngomong kayak gini di ILC, komentari orang aktif kayak yang di bagian kanan nih, Today. Yang di TV belum selesai, ngamuknya yang di media sosial lebih keras dibandingkan yang ada di televisi. Jadi berbeda, berubah semua. Dan sekarang semua orang adalah wartawan. Sekarang anyone can be journalist. Semua orang, siapapun bisa jadi wartawan. Nggak usah kuliah di Fakultas Komunikasi atau jurusan komunikasi. Nggak usah belajar jurnalistik. Bisa jadi wartawan, bisa jadi pengamat, bisa jadi komentator, provokator, ya kan? Dan itu yang terjadi. Jadi kalau ada sebuah event di mana seorang terkenal itu ada di depan kita, semua ngangkat kamera masing-masing, semua ambil gambar, semua nge-share. Sekarang semua orang bisa jadi wartawan. Walaupun mereka tidak punya ilmu jurnalistik, tidak belajar tentang etika, kode etik jurnalistik atau etika komunikasi. Semua orang bisa jadi wartawan, kan begitu. Ini yang terjadi. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, repotnya adalah orang sekarang ini sangat tergantung pada HP-nya, pada smartphone, pada gadgetnya. Kita tidak bisa pisah dengan gadget. Paling lama cuma 7 menit kalau menurut riset yang dilakukan oleh Daily Mail ini. 7 menit, bangun tidur aja yang pertama dipegang itu gadget. Bukan istri atau suami. Istri gak ono, gak popo. Yang penting gadget ono. Karena nanggon gadget itu ono calon istri barang cari ini ngono. Ini masih pada dengerin nggak sih? Masih, Bro. Jangan pada ngantuk. Oh, enggak. Oke, kemudian kita jadi ketergantungan kepada teknologi digital. Makanya kalau saya tanya, apakah hari ini sudah pada nonton TV? Mungkin enggak. Tapi kalau sudah mendapatkan informasi dari WhatsApp group atau dari Facebook atau dari Instagram, saya yakin sudah. Karena kita sekarang ini sangat tergantung, waktu kita habis di situ dan tergantung. Nah, ini yang disebut sebagai fenomena mass self-communication. Mass self-communication. Komunikasi yang sifatnya masif,
terhadap banyak orang, tapi lewat self to self, lewat forward sharing. Dan itu kecepatan sharingnya itu juga luar biasa. Itu yang terjadi sekarang. Itu fenomena sekarang. Nah, karena fenomenanya seperti itu, maka dalam konteks komunikasinya juga sudah berubah, leadership juga, kepemimpinan juga berubah. Tidak bisa tidak. Ini berubah semua karena perubahan gaya hidup, perubahan sosial, perubahan memanfaatkan teknologi, perubahan orang berkomunikasi, maka berubah. Ada buku yang ditulis oleh Siva Widanata ini orang India. Orang India itu hebat-hebat. Jadi ilmuwan India itu banyak yang tulisannya di jurnal-jurnal kelas 1 internasional, atau bukunya juga diterbitkan di Routledge, di London, di Inggris, di Amerika. Nah, salah satunya yang ditulis oleh Pak Widiana, How Facebook Disconnect Us and Undermines Democracy. Bagaimana Facebook itu memisahkan kita dan menurunkan demokrasi, atau boleh dikatakan mengganggu demokrasi. Ya, undermines demokrasi. Demokrasi itu justru kualitasnya menurun gara-gara media sosial. Harusnya media sosial itu sarana demokrasi, ya kan gitu kan? Karena semua orang memanfaatkan sekarang. Semua orang terkoneksi dengan media sosial. Tapi karena justru ada paradok itu, yaitu orang bebas, orang menyampaikan informasi dan informasinya ternyata banyak yang disinformation, ada information disorder, ada informasi yang justru tidak nyambung, yang tidak sesuai dengan fakta. Akhirnya memunculkan paradox of demokrasi, undermines demokrasi, yaitu merongrong demokrasi. Undermines demokrasi mungkin bahasa Indonesianya lebih cocok kalau merongrong demokrasi. Kenapa merongrong demokrasi? Nanti akan saya jelaskan. Bagaimana di dunia media sosial itu kebenaran menjadi tidak jelas sekarang. Ya. Tapi kenapa kok orang pada pakai medsos? Saya yakin bapak-bapak walaupun sudah usianya S3 ini kan minimal 30 tahun ke atas. Tapi kayaknya 40 tahunan. Kalau saya lihat wajah-wajahnya juga 40 tahunan. Kenapa kok masih suka dengan media sosial? Mak-mak juga, ibu-ibu juga. Karena media sosial itu memfasilitasi hasrat yang terpendam dari publik, dari masyarakat. Di rumah nang omah gak tahu diperhatekno karo bojone, nang media sosial diperhatekno karo wong akeh, termasuk bojone wong. Di like, di komen, seneng. Ya kan? Seneng. Itu di rumah gak tahu diperhatekno, nang njaba diperhatekno. Tapi sekaligus juga memperhatikan orang lain. Wah, apa ini membuka Instagramnya orang, IG-nya orang, atau Facebooknya orang untuk wah ini kok cantik siapa, ini kok ganteng siapa, ini kok sukses siapa, apa saja. Itu terfasilitasi oleh media sosial. Itulah yang menyebabkan orang banyak menggunakan media sosial. Betapa bahagianya ketika dia bikin status yang nge-like ratusan orang bahkan ribuan. Dan itu punya nilai ekonomi juga nanti. Betapa sedihnya ketika bikin status nggak ada yang nge-like, nggak ada yang komen, padahal harus nganggo beauty plus. Itu sedih. Nah, itulah media sosial sekarang. Jadi media sosial menciptakan kerumunan-kerumunan atau perhatian orang banyak, atau yang disebut sebagai the economy of attention. Ada ekonomi yang berkembang di era medsos, di era digital, karena attention, karena perhatian-perhatian orang. Tiba-tiba Atta Halilintar, bocah wingi sore, pendapatannya 1,5 juta pound sterling per bulan menurut The Sun. Bocah mungkin kita mendelongok, gitu kan? Pendapatnya 1,5 pound sterling, juta pound sterling, atau 22 miliar per bulan. Itu melalui JTV. Itu melebihi perusahaan besar. 22 miliar dia itu. Dari apa? Karena dia memiliki puluhan juta follower atau yang jadi subscriber.
ya subscriber ya, yang langganan sama dia, yang memfollow, berlangganan sama dia dengan mengikuti video-videonya, mengikuti vlog-vlognya atau video-videonya. Nah, itu menjadi perusahaan baru. Jadi sekarang ini personal pun bisa jadi perusahaan. Orang kayak Atta Halilintar, Awkarin, atau Ria Ricis, jadi perusahaan yang tidak kalah dengan perusahaan-perusahaan media. Bahkan mungkin pendapatannya melebihi 22 miliar itu nak Jawa Postgroup saya kira sudah kangelan, gitu loh, ya kan? Susah 22 miliar. Tapi ini seseorang anak muda. Nah itu makanya ini yang disebut sebagai the economy of attention menurut Sivia Widianata. Maka kalau kita mau mengembangkan bisnis pun perlu tahu perkembangan seperti ini. Termasuk kalau sekarang pasang iklan tidak selalu harus pasang iklan itu di media massa, tapi bisa pasang iklan itu di kalangan selebgram atau YouTubers itu, sehingga ada influencer yang terpakai kan sekarang begitu kan. Cuman kalau pas COVID gini ya mau jualan apa juga susah. Mungkin yang kalau pas COVID begini ini jualan yang laku tuh jualan empon-empon ini masih laku itu empon-empon sirup empon-empon. Nah, itu masih laku karena orang ingin sehat gitu kan. Tapi kalau di luar itu sekarang sedang turun semua, jatuh semua sekarang. Termasuk penceramah juga nggak laku sekarang. Saya ini biasanya tiap minggu keliling Indonesia untuk ceramah, sekarang nggak laku. Termasuk nggak laku karena COVID. Nah, yang laku mungkin yang terkait dengan menguatkan imunitas atau apa. Nah, ini digital itu memang memunculkan perubahan-perubahan. Ya, medsos itu adalah panggung ekonomi, tapi sekaligus juga panggung politik. Amplifier dari momen. Elit-elit politik yang muncul di medsos sehingga reputasinya meningkat atau citranya meningkat, kemudian popularitasnya meningkat dan sebagainya. Itu sana. Bahkan orang biasa pun juga menggunakan medsos sebagai amplifier. Mau makan, makanannya di-upload, mau kemana di-upload. Sehingga memunculkan berbagai macam the economy of attention. Banyak tempat itu menjadi terkenal hanya gara-gara sering di-upload orang atau diberi rating bagus. Jadi sekarang kan orang itu sebelum COVID itu orang melakukan perjalanan wisata itu boleh dikatakan semuanya dasarnya adalah media sosial. Berapa ratingnya, cari tempat itu rating atau apa dari rekomendasi yang ada di media sosial. Nah, tapi juga media sosial itu menjadi amplifikasi politik juga, panggung politik, termasuk banyak sekali kebenaran semu di media sosial. Kebenaran semu. Jadi kalau sesuatu dianggap benar hanya gara-gara ada pendukungnya banyak. Itu buzzer. Sehingga di dunia media sosial ada kebenaran semu yang muncul dari kegaduhan. Waduh. Terus kemudian ada buzzer-buzzer. Ini yang buzzernya banyak, yang melawan yang berbeda itu kalah jumlah, udah lama-lama yang menang ini yang dianggap benar ini adalah yang dukungannya banyak. Itu namanya kebenaran semu lewat kegaduhan. Dan orang merasa bahwa ini benar deh. Padahal dia itu sebenarnya nggak benar karena apa? Terpengaruh oleh hoax, terpengaruh oleh informasi yang salah, tapi merasa benar.